Tengok guys. Nah, gimana nggak bertua, tengok tuh. Bentuk pasir di Malaysia ini bulat menjadi alasan bangunan di Malaysia ini lebih mahal. Kok bisa? Kelihatannya sepele. Mai sini aku cerita pada korang. Dengar sini aku cakap. Orang-orang Indonesia yang ada otak, yang nak maju, dengar aku cakap. Dulu waktu saya merantau di Malaysia dan menunjukkan suasana kerja di kebun, banyak juga yang berkomentar, jauh-jauh ke Malaysia cuma jadi kuli kebun, ujung-ujungnya cuma jadi budak di negara orang. Padahal kalau kita bekerja di negara sendiri, mungkin menjadi petani gurem atau petani kecil, untuk merubah suatu keadaan ekonomi di kampung itu begitu sulit. Kadang-kadang kalau saya berbicara fakta seperti ini, masih ada yang segelintir seolah-olah menentang, seolah-olah pernyataan tersebut tidak benar. Padahal kalau di kampung, mungkin kawan-kawan bisa melihat di daerah-daerah pedalaman yang dimana kadang-kadang nasib petani gurem ini memang benar-benar sangat-sangat miris sekali. Mirisnya kenapa? Kadang kalau tanamannya nggak berhasil, mereka harus hutang. Dan ketika nanti tanamannya panen, itu pun kadang-kadang untuk membayar hutang tersebut tidak cukup. Apalagi kalau saat musim kemarau. Dan menjadi petani di negara sendiri untuk merubah kehidupan memang agak sulit. Tapi kamu kan malas, makanya kamu nggak sukses-sukses. Bukan tentang persoalan malas, sahabatku semua. Kalau di Indonesia, misal kata kita tanam sayur, harga sayuran pun juga tidak seberapa. Kita tanam jagung, tanam padi, kalau kita punya sawah cuma sedikit, itu pun hasilnya jika cukup untuk makan, tidak berhutang, itu sudah syukur alhamdulillah. Lantas kenapa kalau yang merantau dan bekerja di luar negeri, di luar negara, kalian bilang cuma jadi kulit di negara tetangga, cuma jadi babu pembantu rumah tangga? Itulah kata-kata yang sering saya baca-baca di kolom komentar, yang dimana video ini sebagai istilahnya penjelasan supaya teman-teman juga paham bagaimana mereka, para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun di negara lain. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu lebih memilih merantau ke Malaysia loh, kebanyakan. Dan mungkin kalau jumlahnya di total, orang Indonesia yang merantau ke Malaysia itu yang terbanyak. Lantas kenapa kadang-kadang masih ada segelintir netizen yang seolah-olah menyebut nama negara tetangga kita dengan sebutan yang tidak benar, dengan sebutan yang seolah-olah mengejek? Harusnya kita malu. Malunya kenapa? Malu dengan saudara-saudara kita yang ada di negara tetangga, yang dimana mereka berjuang menjaga nama baik bangsa Indonesia, tapi disebabkan oleh oknum-oknum atau individu-individu yang tidak bertanggung jawab, nama orang Indonesia di perantauan itu juga bisa berdampak. Lagi-lagi orang Indonesia suka merendahkan Malaysia, padahal orang Indonesia sendiri kerja di Malaysia. Jadi untuk teman-teman, stop menyebut negara tetangga kita dengan sebutan tidak benar. Dan inilah fakta-fakta orang Indonesia, kenapa mereka kadang-kadang kalau bekerja di negara tetangga sampai belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Kita simak dan kita reaction videonya. Udah berapa tahun mas di Malaysia mas? Masuk tahun ke berapa? 11 tahun. Ke 11 tahun? Oh, maknanya tinggal 2 tahun lagi. Masih mau nambah nggak mas? Masih ringgit Masih mau nambah. gede. Mau 12 tahun? Mau 20 tahun? Habiskan permit. Habiskan permit di 2 tahun lagi. Tengok guys. Nah, gimana nggak bertua, tengok tuh. Kerja di Malaysia, makan dimasakkan, tengok tuh, udah siap dimasakkan, makan mie sup. Kalau kayak Indonesia sarapannya nasi, sambal terasi, tempe ya. Di sini udah terbiasa mie sup, Cal. Sebenarnya malu sih ngelihat Indonesia itu ke luar negeri jadi pembantu ya. Jadi cap kita itu di negara orang Asia itu ya jadi pekerja kasar, budak, pembantu gitu kan.
Mohon maaf ya, di Indonesia juga kita memang belum berlebihan ya yang kita tinggal di Indonesia ini. Tapi kalau kita mau kerja bisa makan kok, masih banyak kerjaan, bertani kalau mau gitu, nggak harus merendahkan diri, menjatuhkan harga diri di negara orang. Ya mohon maaf ya bang, memang kami sini jadi budak, jadi pembantu ya kan. Tapi gajinya setimpal bang. Terus kau suruh kami bertani, kami nggak punya ladang, nggak punya tanah. Terus kami nggak bisa pula bertani. Jadi nanti kalau kami bertani, di situ kami bukannya bertani bang, jadi tidur bang. Terus apa yang kau malukan kami kerja di luar negeri? Walaupun kami jadi budak, gajinya setimpal bang. Nah, 3 kali lipat dari gaji kita di sana. Terus apa yang harus kita malukan? Kita sini kerja halal, kerja kerja bagus. Tidak hanya kami jual burit ataupun melacur. Kami kerja halal kami bang. Jadi tak perlu malu bang. Walaupun kami budak, digaji setimpal bang. Digaji pun jutaan bang. Bukannya 100.000 bang kami digaji. 3 kali lipat kami digaji. Jadi jangan malu lah kalau kita mau keluar negeri. Yang penting kita datang secara baik-baik, nggak usah kita datang secara ilegal, ya bang. Jangan malu keluar negeri bang, banyak uangnya bang ya. Jangan kau suruh orang bertani tuh nggak semua pandai bertani. Kalau dia nggak ada tanah, mau bertani pakai apa? Mau bertani di laut dia bang. Aku bang. Betah kali di Malaysia bang, sampai udah mau 4 tahun. Ini aku kasih tahu ya. Kayak mana coba nggak betah ya kan? Makan dikasih gratis, tempat tidur dikasih gratis ya kan? Ini contohnya nih tempat tidur dikasih gratis, ya kan? Air gratis, pokoknya semuanya gratis. Gajian kita bersih untuk kita, bisa kirim kampung semua, sisanya untuk jajan kita di sini. Kayak mana orang nggak betah ya kan? Setiap tahun itu ringgit naik, yang dulunya 3.200 sekarang udah 4.400. Kayak mana nggak mau betah coba? Yang dulunya kesini ke Malaysia takut disiksa, takut apa, lama-lama dia kerja sini betah, malah nggak mau pulang. Karena apa? Karena kalau udah pulang ke Indonesia biasa megang ringgit, begitu megang rupiah udah keenan megang ringgit, jadi udah susah pikir nak balik. Kalau di Indonesia kan ringgit dirupiahkan jadi banyak. Kalau kita dirupiahkan ke ringgit kan jadi sedikit. Makanya orang banyak senang ke Malaysia sekarang. Paham? Mai sini aku cerita pada korang. Dengar sini aku cakap. Orang-orang Indonesia yang ada otak, yang nak maju, dengar aku cakap. Pada orang Indonesia yang friend dengan aku dalam TikTok ni, kau jangan marah sebab apa aku cakap macam tu. Sebab inilah sifat manusia yang akan melawan balik apabila dihina. Setuju bang. Cuma aku nak tanya pada korang Indonesia ni, dengar sini baik-baik. Kita orang Malaysia, sekaya mana sekalipun, kita tak pernah lagi menghina negara kau, ambil duit campak muka kau. Tak pernah lagi. Semaju kita orang Malaysia pun tak pernah lagi meludah bendera kau. Tak pernah. Sekaya, sesenang mana pun kita ni adalah manusia. Ni orang Malaysia ni. Sebab orang Malaysia punya pemikiran, kita akan tolong orang yang susah. Macam korang orang Indonesia. Sebab itu, kerajaan dulu tengok korang punya negara dengan tak ada kerja. Sebab itu, kerajaan Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berbangsa Melayu meminta korang datang ke sini untuk bekerja. Sebab apa? Untuk korang hasilkan duit untuk hantar balik ke kampung, bagi anak-anak bini kau, orang kampung kau pakai. Guna. Korang dekat sini, kita orang Malaysia tak pernah lagi meludah korang masa kita bekerja. Kita kerja sama-sama. Tak ada lagi menganiayai kau. Kau pergi ke masjid sembahyang hari raya pun kita tak halau kau orang duduk belakang. Tak ada. Betul tak? Aku tanya pada kau. Betul sekali. Kita orang Malaysia, kaya mana, senang mana, itu menolong korang orang Indonesia ni, kita tak minta. Kita punya jasa kita ditulis. Kita orang Malaysia disanjung. Malah tak payah berterima kasih.
Cuma satu je kita minta pada orang-orang Indonesia ni. Ingat jasa baik orang apabila orang tolong kau. Ingat perbuatan baik orang terhadap kau dan negara kau. Tu kena ingat tu. Sekaya mana kita orang Malaysia, sesenang mana kita orang Malaysia, sepandai mana kita orang Malaysia, tak pernah lagi membuat lagu untuk menghina negara kau. Menghina keturunan kau. Orang Indonesia dah meludah bendera Malaysia. Kita punya lambang Malaysia tu dibalingnya telur. Kita orang Malaysia tak pernah buat benda-benda tu. Jadi pada korang-korang orang Indonesia ni dengar cakap aku ni. Kalau korang nak maju, kau dengar sini aku cakap, nasihat aku sebagai manusia ke manusia yang lain. Yang macam korang ni. Kalau korang nak anak cucu cicit kau, senasib macam kau teruskanlah buat kerja-kerja macam ni. Tapi kalau kau nak maju, kau kena pakai otak, bersuara terhadap orang Indonesia yang buat lagu lah, nak menghina lah, nak itulah. Korang takkan tak ada otak orang Indonesia, mesti ada otak kan. Kau bayangkan kalau misal kata kau halang orang-orang macam ni untuk buat benda macam ni, pandangan dunia terhadap Indonesia ni lain, akan jadi lain. Kau percaya cakap aku ni. Kalau tidak, kau terus-terus buat ni, itulah akan jadi apa negara kau. Kau nak maju, orang baru datang melabur tempat kau. Kalau kau perangai macam ni, siapa nak datang melabur? Ingat, bukan kita minta dibalas, tapi ingat jasa baik orang. Itu dah cukup. Pada orang Indonesia semua, ni nasihat aku. Kenapa bangsa lain dekat negara Indonesia boleh maju? Kenapa korang tak nak ambil jadi benda ni maju? Benda yang baik kau ambil, jadikan tauladan untuk pengajaran hidup kau, memajukan diri. Benda yang tak baik kau anggap buang lah. Baru boleh maju. Ini nasihat aku. Ingat tu kata-kata aku tadi tu. Apakah nggak malu kalau kita menghina orang yang ibaratnya sudah berbaik dengan kita? Dan contohnya negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Yang dimana banyak orang Indonesia yang merantau dan bekerja di sana. Namun kadang-kadang masih ada segelintir netizen Indonesia yang mengucapkan kata-kata komentar tak patut. Dan di dalam video tersebut abangnya memberikan penjelasan dan juga memberikan nasihat untuk orang-orang yang suka merendahkan dan menghina negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kalau memang tidak pernah datang ke Malaysia, jangan ibaratnya ikut-ikutan dengan menyebut perkataan yang tidak patut. Biasanya kadang-kadang yang komentar tersebut bang adalah budak-budak kecil, ataupun kadang-kadang orang-orang yang mungkin tidak pernah keluar negara dan juga tidak pernah datang langsung ke Malaysia. Kalau orang yang sudah pernah merantau ke Malaysia dan bekerja di Malaysia dengan secara sah dan benar, pasti mereka juga akan merasakan betapa baiknya warga Malaysia, betapa ramahnya warga Malaysia. Dan apa yang dikatakan oleh abangnya daripada Malaysia ini betul semua. Itu yang saya rasakan selama di Malaysia. Selama saya berada di Malaysia, tidak pernah saya istilahnya dihina sama orang Malaysia. Ketika waktu bekerja bersama-sama, nggak ada yang istilahnya, kau orang Indonesia, istilahnya dengan kata-kata kasar. Nggak ada. Justru mereka seperti saudara sendiri. Baiknya luar biasa. Makan bersama-sama. Ada kenduri, kita juga diundang. Itulah keramahan warga Malaysia. Jika kita datang dengan kesan-kesan baik, dengan perilaku baik, menjaga adab, menghormati warga sekitar, insya Allah yang datang pun juga baik. Namun kadang-kadang anehnya masih ada netizen kita sendiri yang merendahkan orang yang merantau ke luar negara. Seolah-olah merantau ke luar negara itu menjadi hal yang sangat memalukan. Daripada jadi budak di negara orang, lebih baik kerja di negara sendiri. Kalau sekedar untuk makan, pasti makan-makan saja kok. Malu orang Indonesia kerja di luar negara sebagai pembantu rumah tangga. Nah, untuk masnya yang ngomong kayak gitu, harusnya masnya malu. Orang Indonesia, mas, istilahnya kalau bersaing, bekerja secara profesional, misal kata ke negara lain, jujur kalah saing, mas.
kalah saingnya kebanyakan orang-orang kita kurang berfasih bahasa Inggris. Itu juga jadi kendala. Misal kata kerja di lingkungan profesional ya di luar negara. Kemudian kebanyakan dari para tenaga kerja Indonesia yang merantau ke luar negara, mereka memang jadi tenaga buruh yang boleh dibilang agak kasar. Tapi gajinya berbeda dengan di tempat kita, yang dimana kalau kerja di Indonesia sendiri kadang-kadang cuma satu hari dapat 100 ribu lebih sedikit. Cukup untuk makan, kalau mau menabung memang sulit. Dan sampai-sampai kita juga bisa melihat ya, kok sampai-sampai sih? Bahkan kita juga bisa melihat orang Indonesia yang merantau di Malaysia, mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa sampai bertahan 11 tahun. Namun kadang-kadang masih ada segelintir netizen yang seolah-olah kalau kerja di Malaysia menjadi pembantu rumah tangga itu hina. Bekerja di negara tetangga gajinya kurang lebih sama seperti di Indonesia, seperti di Jakarta. Bahkan kalau semua orang Indonesia misal kata kerja di Jakarta, belum tentu mendapat pekerjaan semua dengan upah gaji yang 5 juta. Sedangkan kalau di Jakarta saja biaya hidupnya juga mahal. Tapi kalau di Malaysia beda cerita. Kita simak videonya. Inilah kesan-kesan orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Video ini sebagai informasi dan tentunya biar teman-teman yang belum pernah datang ke Malaysia tahu seperti apa keadaan di negara tetangga kalau kita bekerja di Malaysia, merantau, tapi dengan cara resmi ya, jangan sampai dengan cara ilegal. Kerja kok jadi TKW kayak anakku dong, berseragam, duduk AC, gaji 3 juta. Hello guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKW Malaysia. Pagi-pagi udah denger ocehan kayak gitu. Gimana lagi, memang namanya hidup di kampung harus tebal telinga. Memang sih hidup di kampung tuh enak banget, apa-apa murah. Sering banget dapat berkatan. Terus kalau ada tetangga sunatan itu ya dapat berkat free. Kalau ada tangga bancaan ya dapat makanan free ya. Itulah enaknya di kampung. Tapi ya gitu guys, tebal telinga, harus kuatkan hati, mental itu harus kuat ya. Karena ya gitu di kampung tuh mulutnya aja. Kalau di luar negeri nggak bisa sukses, nggak bisa buat rumah yang gede, tanah yang luas, nanti juga diomongin. Kalau kita sukses juga diomongin. Jadi mau gimana lagi, ya udah biarin aja. Yang penting kita nggak ganggu hidup orang. Yang penting kita nggak ngutak sana kesini, nggak kebingungan lagi kemana besoknya aku harus mencari uang, kemana lagi besoknya aku harus cari pinjaman kayak gitu, kemana lagi aku harus mencari uang sedangkan beras di rumah udah habis, anakku mau bayar sekolah, udah kita nggak kebingungan soal itu. Jadi biarin orang mau komen tentang hidup kita apa, nggak usah dibalas. Yang penting kita happy dengan cara kita sendiri. Kalau kita cuekin lama-lama, dia juga akan capek dengan sendirinya, dia akan nyerah dengan sendirinya, dan dia juga akan diam dengan sendirinya. Ya memang begitulah cara terbaik untuk menghadapi orang yang banyak nyinyiran kayak gitu. Nggak ada gunanya juga kita akan menjawab omongan-omongan mereka. Karena apa? Ketika kita jawab akan timbul lagi pertanyaan lagi dan pertanyaan lagi. Ya seperti itulah, setiap harinya akan diulang-ulang kayak kerjaan kita. Untuk kerjaan kita dibayar ya, nah itu mulut orang nggak dibayar. Udah, bye. Ini ada salah satu TikToker atau influencer di Indonesia gitu. Dia tuh bilang kayak gini guys ya. Katanya kita kerja di luar negeri itu sama aja kita tuh ngerendahin diri kita sendiri. Dan toh kita tuh nggak bisa kaya dengan kita kerja di luar negeri. Katanya bilang gitu guys. Menurut aku kita tuh kerja di luar negeri tuh justru menghargai diri kita ya kan. Karena kita tuh nyari gaji yang lebih manusiawi ya. Dengan sektor yang sama. Contoh ya, sektor yang sama, gaji sebulan sekali sama, terus kita tuh kerjanya 30 hari sama, capeknya sama, ya mungkin pekerjaannya juga sama, hampir sama gitu, tapi gajinya itu bisa 2-3 kali lipat daripada gaji di Indonesia. Itu namanya kita tuh ngehargain ngehargain diri kita ya, karena kita tuh lebih mencari gaji yang manusiawi gitu kan. Tapi dengan gampangnya dia bilang kayak gitu, katanya kita kerja di luar itu kayak merendahkan harga diri kita. Dari mananya? Kan kita kerja di luar negeri juga bukan ngemis, kita kerja secara resmi, secara sah gitu loh. Apanya yang salah gitu? Kita nggak ngemis. Daripada kita di Indonesia tuh nanti nganggur, terus beras habis, live dulu dong kayak gitu. Maunya abang kayak kita kayak gitu, ya kan? Di Indonesia tuh nyari kerjaan susah. Ini bukan aku bilang di Indonesia tuh nggak ada kerjaan. Banyak kerjaan di Indonesia. Bahkan aku sering bilang ke teman-teman aku ya, di Indonesia tuh banyak pekerjaan. Cuma menurut aku persyaratannya itu banyak banget dan kayak lebih nggak masuk akal gitu. Masa kita kerja tuh ada loh persyaratan pekerjaan tuh katanya
minimal usia tuh 25 tahun ya. Terus yang usia lebih dari itu tuh nggak butuh makan apa gimana? Hmm? Kalau kita kerja di luar negeri, yang penting kita tuh punya dokumen ya, bisa kerja, terus paspor, dan kita tuh niat kerja tapi masih mau belajar, kita tetap diterima gitu ya. Contohnya nih ya, kayak aku sendiri ya. Aku dulunya tuh nggak pernah yang namanya punya skill masak ataupun kerja di F&B, pengalaman kerja di F&B ya. Tapi aku tetap diterima di sini ya. Dengan gaji yang kalau dibilang lumayan gitu dibandingkan kita tuh kerja di F&B di Indonesia. Bahkan nih kerja di mall aja itu nggak mungkin gajinya segede yang aku punya saat ini guys. Terus di mana kita tuh letak merendahkan harga diri kita sendiri gitu. Di Indonesia juga kita kerja dibilang kuli, dibilang karyawan sama aja. Di sini juga sama, ya kan? Tapi gajinya juga lihat dulu bisa 2-3 kali lipat daripada gaji di Indonesia dengan sektor yang sama. Terus lu bilang dengan gampangnya kita tuh nggak bisa kaya kerja di luar negeri. Hey, kita kerja di luar negeri itu ya tujuannya bukan untuk kaya ya. Kita kerja di luar negeri itu untuk memperbaiki ekonomi ya. Toh bisa membantu orang tua di rumah misalnya yang masih bujang gitu kan. Yang punya anak istri bisa mencukupi nafkah di kampung, ya kan? Kita bisa membeli yang dulunya kita belum pernah bisa beli. Contoh ya, contoh kecilnya, rumah kita rusak, rumah kita perlu direnov, kita bisa renov, ya. Kita belum punya kendaraan, kita bisa beli. Intinya gini, kita bisa beli barang-barang ataupun sesuatu yang dulunya pernah kita beli. Itu udah termasuk sukses di sini kita. Kalau sukses itu nggak perlu kaya dan nggak harus kaya. Ya, yang penting kita tuh bisa beli yang dulunya belum pernah kita beli, dulunya kita nggak bisa makan, kita bisa makan, ya, yang dulunya rumah kita rusak ataupun dulunya kita belum bisa bangun rumah, bisa bangun rumah, yang dulunya kita belum punya kendaraan bisa beli, walaupun nyicil misalnya ya, itu udah termasuk sukses, bisa jauh lebih baik daripada yang dulu kita di Indonesia. Tujuan kita ke luar negeri itu ya bang ya banyak banget tujuan kita ke luar negeri macem-macem. Contoh mungkin ada yang mau ngelunasin utang ya kan, mungkin dia itu di rumah nggak punya kendaraan bisa beli, mungkin yang belum punya rumah bisa bangun rumah, mungkin yang mau renov rumah bisa renov rumah ya, dan mungkin yang dulunya dia belum bisa makan di sini bisa makan, mungkin yang dulunya dia belum bisa beli sekarang bisa beli. Itu tujuan kita. Sukses itu nggak harus kaya bang. Ini contoh kecilnya lagi nih ya, contoh kecilnya nih. Kalau kita kerja di Indonesia dalam 2 atau sampai 5 tahun, itu belum tentu kita tuh bisa beli rumah, bisa beli motor, ataupun bisa beli tanah gitu. Tapi kalau kita kerja di luar negeri, ya itu kita bisa beli itu semua guys ya. Apalagi kalau kita tuh di sini hemat. Jadi menurut aku jangan ngarang-ngarang cerita, jangan ngarang-ngarang statement yang menurut aku tolol kayak gitu ya. Setidaknya kita tuh kerja di luar negeri tuh udah mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kita tuh bukan beban untuk negara. Dan satu lagi nih ya yang perlu lu tahu, kita sebagai pekerja luar negeri ini ya, kita jenis orang yang gak mau nunggu nasib baik. Kita lebih baik mengubah nasib daripada kita harus menunggu ya. Pasrah kayak gitu nggak bisa kita ya. Lain kali nggak usah bikin statement kayak gitu ya, kelihatan banget kalau tolol bego. Bentuk pasir di Malaysia ini bulat menjadi alasan bangunan di Malaysia ini lebih mahal. Kok bisa? Kelihatannya sepele, pasir di Malaysia dia putih tapi bentuknya cenderung bulat. Pasir di Indonesia hitam tapi dia tajam. Hampir 3 tahun aku kerja di Malaysia, aku baru sadar kalau pasir di Malaysia ini cenderung bulat ya. Kalau di kampungku di Jawa sana, kalau dipegang ini kayak terasa menggigit, dia agak tajam runcing di ujung-ujungnya. Kalau pasir Malaysia dia licin nih. Nah, pasir Malaysia yang bentuknya bulat ini namanya rounded agregat. Sedangkan pasir di Jawa sana yang bentuknya runcing, ini namanya angular agregat.
Nah, perbedaan bentuk pasir ini namanya angularitas pasir ya. Jadi kelihatannya sepele cuman karena bentuk pasir. Tapi pasir yang bulat itu daya rekatnya dengan semen itu lebih rendah dibandingkan pasir yang bentuknya tajam. Semakin bentuk pasir itu tajam, maka dia akan semakin lengket dengan semen sehingga kekuatan bangunan akan semakin kuat. Padahal cuma bentuk pasir tapi pengaruhnya luar biasa. Jadi biarpun pasir di Malaysia itu putih bersih, tapi untuk kekuatan bangunan itu kekuatannya kurang dibanding pasir di Indonesia. Jadi untuk mempunyai kualitas yang sama dengan pasir Indonesia, maka butuh semen dengan kualitas yang jauh lebih baik, nambah biaya aditif dan kualitas semen yang lebih tinggi, maka otomatis biayanya akan semakin mahal. Itulah kenapa rumah di Malaysia itu lebih mahal dibanding rumah di Indonesia. Nah, ternyata yang kelihatannya pasir Malaysia ini lebih bersih, lebih baik ini belum tentu di bangunan lebih baik. Nah, kalian sudah tahu fakta ini atau baru tahu sekarang? Coba komentar. Aku Handi dari Proyek Portofolio. Nah, aku kan beli es jeruk di Malaysia ya, tapi ini ada yang aneh. Coba kalian lihat ya. Nah, es jeruk di Malaysia ini ada yang unik. Ini seperti asam, tapi bukan asam. Tapi kalau ada yang coklat-coklat ini rasanya antara asam dan asin. Mana jelasinnya ya? Susah. Nah, ini coklat-coklat yang aku maksud. Ini seperti asam Jawa dan dalamnya ini ada isinya, tapi bukan asam. Nggak tahu ini buah apa ini. Aku nggak tahu ini. Tapi rasanya itu jadi agak asin. Beda dengan es jeruk di Indonesia. Kalau es jeruk di Indonesia kan ya manis, segar, asam, rasanya seperti itu. Kalau di sini dia kayak ada asin-asinnya. Nah, kalian ada yang tahu tidak coklat ini apa? Kayak asam tapi bukan asam. Soalnya ini kalau asam Jawa isinya dia hitam terus mudah dilepas, ini susah dilepas. Coba komentar ya bagi tahu. Ini coklat-coklat ini asam kah atau dari buah lain yang dikeringkan? Aku Andi, TKI Bangunan dari Malaysia dari Proyek Portofolio. Dari gaji aja udah lain sama pendapatan di Indonesia. 3 RM di Malaysia itu sama dengan kayak 3.000 kalau di Indonesia. Oke, sini aku jelasin ya. Jadi ini jelasin dulu. Ini valid informasi nih dari kementerian. Ini juga dari DOSM sama kan. Oke. Kita coba cek rata-rata gaji, bukan upah minimum ya, tapi rata-rata gaji. Rata-ratanya di 2.128 untuk di Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur. Oke. Itu rata-rata gajinya. Sedangkan di Indonesia ini dari CNN itu rata-rata upah itu 3.029 atau 3,2 berarti 3.200.000 lah. Dari UMP itu 5.700.000 rata-ratanya ya, di bawah. Oke. Kita ambil contoh dah langsung. Oke. Misalkan nih, tadi berapa tadi? 2.200, 2.128. Ini upah minimum, bukan upah minimum, upah rata-rata yang ada di Kuala Lumpur. 2.100. Kalau dirupiahin segini. Jadi kalau 3 ringgit sama dengan kayak 3.000 itu gimana ya Bang ya? Ini kita coba compare dah. Kita coba compare. Ini kita hilangin dulu. Oke. Terus di sini tuh harga Marlboro merah. Saya sebutin langsung brandnya aja. 2.128 itu harganya adalah 16 ringgit. 16 ringgit. Ketemunya itu 133 pak. 133 pak ya. Sedangkan ini 3.200.000, anggap aja 3.300.000 lah. Dibagi harga Marlboro merah berapa? 50. 133 pak yang ininya dapat 66. Sorry, ini 50.000. 66 pak. Jadi itu dari segi perbandingan harga rokok dengan brand yang sama tuh. Memang 16 ringgit itu ketemunya 70.000, tapi kalau compare-nya tuh nggak semudah itu Bang. Jadi kayak 3 ringgit sama dengan kayak 3.000 di Indonesia. Ya nggak semudah itu juga gitu. Oke ya, jadi paham ya. Jadi poin pentingnya adalah gaji di Malaysia itu
dari segi gaji ataupun kursnya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia ataupun Jakarta. Jadi nggak bisa disamain dengan semudah itu. Kerja di negara orang lebih dihargai meskipun hanya menjadi buruh atau kuli harian. Yang dimana kalau kita menjadi buruh atau kuli harian di kampung sendiri, cukup-cukup makan keseharian. Alhamdulillah, kalau tidak utang-utang. Dan ada kisah dari salah satu kakak atau biasa dibilang di Indonesia mbak-mbak yang merantau bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, beliau sampai-sampai mendapat komentar yang dimana kerja di negara orang kok jadi babu, kerja di negara orang kok cuma jadi pembantu rumah tangga. Heran kadang-kadang saya dengan orang-orang yang suka merendahkan sebangsanya sendiri, yang dimana mereka adalah pahlawan devisa negara. Dari tenaga kerja mereka bekerja di negara orang, perekonomian di Indonesia sangat terbantu. Apalagi jumlah TKI yang bekerja di Malaysia mencapai hampir jutaan, bayangkan. Kalau setiap bulan mereka kirim uang, itu mungkin sudah ratusan miliar dan bisa untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Ini yang kurang paham ya, saya pahamkan biar tidak seenaknya saja berkomentar. Dan kadang-kadang ada juga TikToker, influencer yang mengatakan kerja ke negara orang itu memalukan, sama saja merendahkan diri karena cuma jadi buruh kasar. Meskipun buruh kasar, kalau di negara tetangga gajinya itu luar biasa. Bahkan kalau untuk mbak-mbak atau kakak-kakak yang bekerja di kilang Malaysia mencapai 15 juta lebih kalau overtime-nya banyak. Itu kalau di Indonesia mencari uang satu bulan 15 juta sulit sekali bagi orang kita biasa-biasa ya. Tapi mungkin kalau bagi yang kerja kantoran mungkin sudah lama, ya bagi mereka mudah. Tapi itu pun hanya bisa ya mungkin dalam hitungan beberapa orang sajalah. Jadi kalau di Indonesia minimal rata-rata gaji untuk di kampung pedalaman satu bulannya cuma 2 juta. Itu kalau diringgitkan sekitar 400 ringgit, bayangkan. Tapi menjadi buruh di negara orang bukan istilahnya terasa hina, enggak juga. Asalkan kalau kita bekerja di negara orang dengan cara resmi, dengan cara benar, insya Allah di negara orang juga baik-baik saja. Dan dari video tadi kita juga bisa melihat perbedaan kerja di negara orang yang dimana dari segi minuman, es jeruk kalau di Indonesia, dan ada kisah unik daripada perantau TKI asal Indonesia yang merantau di Malaysia, bingung dengan minuman Malaysia, es jeruk. Itu kalau di Malaysia namanya limo es, mas. Dan biasanya kalau ada asamnya itu asam boy kalau tak silap. Memang rasanya tuh manis masam. Jadi dicampur untuk buat es itu rasanya segar. Hingga perbedaan pasir di Malaysia. Ternyata pasir di Malaysia itu harganya juga cukup lumayan mahal. Maka tak heran kalau bangun rumah di Malaysia juga cukup lumayan mahal biayanya. Oke, untuk sekian videonya, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Next, insya Allah nanti mungkin besok Bang Toha akan coba untuk buat vlog suasana di perkampungannya Bang Toha. Selama Bang Toha sekarang sudah hampir duduk setahun di kampung, ternyata ada kabar yang begitu sangat mengejutkan. Kalau di Malaysia, saya jarang sekali mendengar berita-berita tersebut. Next, lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.